Shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan kalau kita bisa ada sampai di penghujung minggu ini untuk kita beribadah bersama-sama. Itu semua pasti karena kasih karunia Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau meninggikan Tuhan karena Tuhanlah satu-satunya pribadi yang layak untuk ditinggikan.
Saya percaya bahwa kita semua pasti mengalami kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini. Kita rindu untuk sama-sama disatukan oleh Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Biarlah roh kita terus menyatu di dalam Tuhan untuk kita terus bersemangat memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan.
kita, untuk kita terus semangat melayani Tuhan Yesus. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu hati kita boleh disiram oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada dari kita yang hatinya beberapa hari ini, beberapa minggu ini mungkin dalam keadaan kering. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini boleh kembali membasahi dan menyuburkan hati kita. Kita akan nyanyikan satu pujian bagaikan tanah kering.
Dengan hormat Ibu Dewi, masuk dalam doa firman Tuhan. Masuk di belakang masuk. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sudah 1 minggu kita lewati bersama-sama, walaupun keadaan yang kita nikmati mungkin itu tidak menyenangkan. Seperti saya ini ya, agak senau sedikit. Hampir 1 minggu ini berkumpul terus kita ya, berkumpul untuk supaya kita semua dengan berbagai macam kita nikmati obat ya. Kalau pagi masih mendingan saudaraku, saya minum 1-2 obatnya. Selama 2 minggu ini 4 biji yang bagian berat, obat sakit flu ya, siang sore lebih hebat lagi ya, obat diabetes segala macam, simvastatin, amlodipin, obat batuk, obat pilek, radang. Kalau saya minum selalu mikir ya, sebabnya saya usahakan minum 1 mug sama harus habisin ya. Cuman yang menjadi perkara kalau banyak minum ke belakang terus, jadi nggak bisa tidur juga. Dan itu memang kita hidup di dunia ini memang kita hadapi seperti itu ya. Akhir daripada kehidupan kita
adalah berhenti kita di dunia ini. Amin. Tapi kita teruskan di surga yang mulia. Ya. Tadi Pak Agus bilang, aku bersedih minta saudaraku dipanggil Tuhan. Ya. Beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah mereka pulang ke Jawa karena sakit yang sudah parah, cuci darah. Saya bagus, kematian adalah jembatan untuk menuju kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Ya, yang tidak alami kematian cuma Henokh, ya, Musa, Elia, ya, tidak alami kematian. Tapi kita ini tinggal menunggu giliran. Amin. Nunggu giliran, ya, nunggu giliran. Kira-kira ada yang cepat-cepat pulang? Angkat tangan. Gak ada kan? Gak ada yang cepat-cepat pulang. Apalagi yang masih pacaran, mulai pulang dia lah. Menikah juga belum. Iya ya. Aku bercanda ya, membantu. Membantu cepat pulang atau gimana? Hah? Enggak kan? Enggak. Ya. Nah, sengaja biar udah umur gini saudaraku pengen betah juga di dunia ini, bukan karena berarti karena siapa saja bukan, tetapi inilah kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Hidup kita hanya sementara ada dalam dunia ini. Saya minta air dulu sih. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, 13 dan 14. Ini adalah suratan pengkhotbah untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Silakan. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak berhutang akan ada airnya, dan banyak belajar mengeluarkan badan, air mata dari segala yang didengar ialah lakukan akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Kita ini datang kepada Tuhan, kita terima firman Allah yang disampaikan. Kita belajar tentang kebenaran firman Allah, ya. Dan tatkala kita belajar tentang kebenaran itu memang sangat melelahkan. Saya tidak tahu berapa tahun saudara dengar kebenaran firman Allah. Kadang-kala juga melelahkan kita. Kenapa sampai melelahkan saudaraku? Karena kita perhatikan, kita renungkan, ya.
Mungkin juga pelajaran itu yang membuat kita sadarkan diri siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi dikatakan banyak buku tak ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan hidup. Tidak ada yang tidak lelah di dunia ini, melelahkan kehidupan kita. Makan aja melelahkan kita, bekerja aja melelahkan saya dan saudara. Kalau saya pagi-pagi saudaraku, sudah mikir kita harus kerja pagi-pagi, lelah saudara. Sebab tugas saya di rumah kalau sudah selesai, ibu membawa saudara nyuci, aku harus bawa ke atas, naik pelan-pelan, naik tangga, udah setengah tangga naik, terus sambil udah. Saya pikir ini melelahkan, sampai di atas, mulai satu-satu karena tanganku begitu sudah sangka. 2-5 baju diganti, rasa capek. Yang terasa berat itu kalau jeans harus ini, yang berat itu bajunya gede kan, bajunya udah jumbo semua. Dia berapa kali XXXX sama kita berat. Enak sih pakai baju sudah enak. Yang jumbo aku rasa jumbonya capek, melelahkan, dan itu setiap hari. Banyak belajar itu akan melelahkan. Saudaraku, kita banyak belajar dari Tuhan. Banyak kita belajar dari rumah kita. Anak-anak, pemuda dan remaja banyak belajar. Belajar kita dari mana? Dari rumah. Banyak kita belajar dari mana? Dari gereja, dari kebenaran firman Allah. Dan mungkin kita berkata, aku lelah untuk mendengar semuanya ini. Nah, itulah kehidupan yang ada dalam dunia ini. Apalagi dunia pekerjaan, melelahkan. Baik, kalau saya sering aku bukan saya sudah pernah di tempat orang itu. Sudah tahu kesukaan cuma taekwondo. Yesua suka taekwondo. Yesua, kita mampir ntar di itu namanya. Sementara melayani, saya bandingkan saya saudaraku, begitu lelahnya. Mungkin kalau setengah hari aku berdiri atau 1 jam 2 jam non-stop melayani, saya bilang pulang-pulang saudaraku bisa betis bukan saya. Ya. Tapi kenapa saudaraku? Karena ada semangat juang di dalamnya. Kadang-kadang kalau ibu gembala itu saya ngantar hari Sabtu, kadang-kadang saya bilang ke dia, yuk mampir di jualan bakmi. Ini saya perhatikan suami istri ini, dari kita datang jam 10 itu non-stop itu. Mungkin dalam hati saya bisa sampai 500 atau 600 porsi satu hari. Saya lihat pokoknya itu nggak berhenti-henti, nggak ada duduknya. Kita yang nunggu aja capek sudah. Apalagi yang bikin. Cuma berdua suami istri. Itu sangat melelahkan, itu pekerjaan saudara. Di dunia ini, baik dalam dunia pekerjaan, dalam dunia usaha, dalam dunia apa saja, ngajar seluruh, itu juga melelahkan kita.
beda loh zaman sekarang, anak zaman sekarang. Tuh kayak begini saudaraku, nggak pernah saya bilang, mak pijit saya enggak. Dan kayaknya ini karena manja, gimana gitu. Ya. Coba lihat aja. Ya. Yefun aja kalau pulang, kita yang di rumah udah setengah mati saudaraku, mak tolong pijit dulu. Orang saya kayak begini, suruh pijit mamanya. Padahal aku dulu pernah baca seperti begitu saudaraku, kayak nggak ada. Ya. Nggak ada yang namanya mak pijit saya. Malah orang tua sampai kita ketemu pulang-pulang nak injek saya, cuma itu dulu. Itu buktinya bahwa di dunia ini sangat-sangat melelahkan kita. Ya, tadi pagi datang namanya Indah bahwa minggu kemarin dia ngomong nanti bayar tahap satu tahun dia biar cicinya Indah dipanggil Tuhan nanti bawa makanan. Aku cuma mau kasih tahu nanti kalau saya kasih tahu orang datang orang banyak datang ya. Aku lihat di pagi istri bilang nggak bawa makanan kan. Kemarin udah ngomong udah 1 tahun kakaknya meninggal dibangun Tuhan. Lalu setelah datang ke makanan saya bilang Bu, ibu yang bikin. Iya. Saya tanya saya, ini mungkin sekarang aja. Kayak begini masih bisa bikin makanan seperti itu. Dalam batin saya, wah cukup melelahkan. Sangat-sangat melelahkan. Apatah lagi dan kalau kita berkeluarga untuk menyambung satu dengan yang lain itu melelahkan kita sudah. Ada orang berkata kepada saya dulu, kalau yang satu suku agak gampang. Kalau beda suku agak sulit. Aku nanya Yosua ini, soal satu suku. Melelahkan gak Yosua? Barang-barang sama si Sarah? Enggak. Kalau Indah sama si Andreas melelahkan ya, sebab satu suku. Hah? Melelahkan ya? Kasihan, capek. Tapi kalau beda suku sih, ya udah pasti lah. Ya udah pasti. Ya. Nanti awas-awas pagi sama Batak sama orang Jawa. Ya Ji ya. Biasanya itu, ya saya kasih tahu anak muda ini. Biasanya kalau masa-masa pacaran itu orang bilang tai ayam rasakan coklat. Rasa coklat. Ya. Tapi coba saudara yang dicekkan udah masuk dalam rumah tangga itu sangat-sangat melelahkan semuanya. Di situ banyak kita belajar menyesuaikan kehidupan kita. Vanessa, ya, kira-kira selama udah bertahun dengan dia, luar biasa. Aku aja cuma 3 tahun udah jadi semua. Ya, betah ya, masih betah ya. Betah nggak? Betah. Ya, udah si Vanessa, udah. Udah cepat kawin lah kau, cepat kan. Melelahkan kita. Apatah lagi sudah masuk dalam rumah tangga. Enggak gampang saudaraku. Noel pernah nangis men.
marah sama istri, pernah nangis? Pernah? Cengeng kalau gitu. Iya. Karena apa sebenarnya dia disebut Tuhan? Banyak kita belajar dari satu dengan yang lain, dari suami dengan istri, dari anak kepada orang tua, dari teman seiman kepada teman yang seiman, melelahkan kita. Makanya dia langsung makanya Paulus bilang, Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan. Ada banyak kita belajar, mungkin lewat kebenaran firman Allah, ya, lewat kita berteman, ya, lewat kita hubungan dalam keluarga, dalam hubungan berjemaat, banyak kita belajar di sana. dan apa yang kita dengar lewat kita belajar, ada banyak yang kita dengar, dan di akhir daripada segala-galanya dikatakan takut akan Tuhan. Tidak sembarang saudara yang saya Tuhan, cuma bukan yang sekedar dengar firman Allah, belajar dari siapa saja. Tapi pengkhotbah berkata, takutlah akan Allah. Kenapa pengkhotbah menyampaikan hal ini di akhir daripada apa yang kita dengar? Takutlah akan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-25. Kalau memang kita takut dengan Tuhan, itu ada sesuatu. Ayat 14. Silakan. Tuhan bergaul kali dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul kali orang yang takut akan Tuhan, dia akan bergaul kali bersama-sama, saudaraku. Ya. Jadi kalau ditinggal itu nggak mau, ya, nggak mau kalau ditinggal. Bergaul kali itu akrab. Dan firman Tuhan katakan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya coba membawa saudara bahwa takut Tuhan itu bukan berarti nggak mau bertemu dengan Tuhan, bukan. Tetapi takut akan Tuhan, bagaimana kita memperlakukan Tuhan untuk menghormati Dia di atas segala-galanya. Ya, itu namanya takut Tuhan. Menempatkan Tuhan, bagaimana kita menghormati Dia. Kadang-kadang kalau itu namanya bergaul kali, maka dikatakan dia akan beritahukan hal-hal yang akan datang. Dan itu kita belajar. Apa yang kita dengar, akhirnya kita harus takut akan Allah. Sebab dari sana dia akan beritahukan hal-hal yang luar biasa. Dan saya dan semua kita belajar dari pribadi seorang Nuh. Dia adalah orang yang bergaul. Kerja Mazmur Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak berjalan di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan.
saudaraku. Itu sebabnya Tuhan memberitahukan rancangan besar ke depannya apa yang akan terjadi. Dan Tuhan pakai Nabi Nuh untuk menjadi alatnya Tuhan menyelamatkan manusia dari kejahatan yang begitu rupa. Brian, mau nggak diberitahu untuk ke depannya apa yang engkau akan terima dari Tuhan? Mau? Kira-kira mau apa? Beritahunya apa yang mau diberitakan sama Tuhan engkau? Coba kerjakan. Ya pasti. Jodoh? Hah? Iya. Nggak ada dia. Kalau dia udah mulai dia nih. Jodoh katanya udah mulai jodoh dia. Ya, mulai jodoh. Mau dikasih tahu? Mau pesek atau mancung? Hah? 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 Oh, mancung katanya. Iya. Diberitahukan ke depan. Karirmu akan diberitahukan ke depan. Anak muda, engkau harus bergaul dengan Allah. Engkau harus takut dengan Allah supaya kau lihat ke depanmu. Bukan ada di tangan orang pintar, orang hebat. Masa depanmu, ke depan kehidupan kita, keluarga kita, anak kita, apapun yang kita kerjakan, itu bergantung sejauh mana kita bergaul dengan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, mengkhotbah akhir dari segala yang kita dengar adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Banyak yang dengar kan? Banyak yang belajar tadi. Tapi di atas segalanya, kalau kau melakukan segala sesuatu, kalau mau kita banyak belajar, tapi jangan berpegang kepada perintah-perintah. Dan kedua hal ini disimpulkan bahwa di atas segala-galanya itu adalah kewajiban kita. Kedua hal ini merupakan kewajiban. Kira-kira ke gereja kewajiban atau keharusan? Halo, ke gereja keharusan atau kewajiban? Sekolah itu dapat nilai bagus, keharusan belajar apa tidak? Halo, mana sih? Perlu. Bisa kerja. Keras. Sekolah itu kewajiban apa bukan kewajiban? Hah? Kewajiban. Bayar uang sekolah kewajiban atau bukan kewajiban? Halo, kewajiban kan? Itu kewajiban. Ayat yang ke-14 dikatakan di sana, karena Allah membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat.
Sekarang kita lakukan kewajiban kita untuk takut dengan Tuhan. Dan mari kita takut dengan Tuhan daripada kita banyak dengar belajar. Tadi di akhir katanya itu akan diuji. Itu akan kita pertanggungjawabkan. Entah itu baik atau tidak ya kita perbuat. Tasya, si Parti tahu nggak kalau dia berbuat jahat sama kamu? Ada yang kamu tahu, ada yang nggak tahu nggak? Ada yang nggak kamu tahu? Ada kan? Ada yang tersembunyi nggak? Aku aja. Ngaku kan lebih ini awal daripada pemilihan sebenarnya. Makanya bilang di sini saudaraku, yang tersembunyi. Mungkin bagi saya saudaraku, perbuatan istri saya mungkin ada yang tersembunyi buat saya. Tapi suatu kelak, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kalau kita masuk dalam pengadilan, mungkin bareng-bareng kita, Mama Yu, Bapak Yu masuk ke pengadilan. Mama Yu kaget. Oh, Tuhan malaikat bilang, oh ini yang dia lakukan. Mama Yu kaget. Ya kan? Ini yang aku. Tapi dulu waktu bareng-bareng sama dia, habis berapa tahun Mama Yu? Berapa? 33. Selama 33 tahun. Belum aku dengar dia seperti itu. Tapi waktu malaikat ungkapan, kaget Mama Yu. Jangan kaget Mama Yu. Memang laki-laki itu memang banyak sembunyinya. Iya Maya, laki-laki. Halo. Enggak ada yang tersembunyi ya. Cuma enggak. Tapi sebelum baca, sebelum kenal si ini, laki-laki banyak tersembunyi. Jahat sekalipun, baik sekalipun, suatu kelak kita akan menghadapi pengadilan itu. Kita akan mempertanggungjawabkannya. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Maaf, 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang padanya kita harus memberikan bertanggung jawab. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi. Dia tahu. Makhluk ini saudaraku, saya dan saudara, tidak ada yang tersembunyi, telanjang di hadapan Tuhan. Suruh pakai jas segala macam, dia telanjang. Dia tahu sampai ke dalam-dalamnya. Kadang-kadang orang bilang, oh dia pakai jas yang bagus segala macam, saudaraku. Tapi di dalam hati, apa yang hati perbuat, apa yang pikiran perbuat, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Dan dikatakan di sana, di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kepada saudara memberikan pertanggungan jawab kepada siapa? Kepada Tuhan. Apa yang kita buat? Kau buat yang baik, Tuhan tahu. Kau lakukan yang jahat, kita akan Tuhan.
menjadi anak Tuhan, banyak kita dengar, banyak belajar. Tapi di balik semua itu, hendaklah kita takut dengan Dia. Sebab terkadang kita takut dengan Allah yang akan memberitakan hal-hal yang ke depan. Bagaimana Tuhan membina, memberkati saya. Dan saya berdoa supaya segala sesuatu yang saudara lakukan ada hal-hal yang baik, sebagai mata Dia tidak berterangkan dan tersembunyi. Kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita pagi hari ini kita angkat pujian bagi Tuhan. Yesus terlalu besar. Yesus terlalu besar. Sekali sesuatu apa yang terjadi, kita bertanggungjawab kepada Dia. Allah yang terlalu besar dalam Yesus Kristus. Yesus terlalu besar. Yesus terlalu besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan, Yesus terlebih besar.
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selalu. Wanita saja nyanyikan pujian ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Haleluya. Karena Engkau terlebih besar dalam hidup kami, itu sebabnya wajib kami untuk takut ikut perintah-perintah-Mu Tuhan. Suatu kebenaran kami akan bertanggungjawabkan apa yang kami perbuat. Nyanyikan dengan iman kepada Dia. Dia adalah yang lebih besar. Sekali lagi kau wanita nyanyikan lagu ini dengan pengertian bahwa Yesus besar. Yesus terlebih besar. Dia besar
Nanti dengan hormat Ibu Indah Marta masuk di dalam doa. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Kau adalah besar. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau berdoa sekarang. Nanti dengan hormat Bapak yang masuk di mana untuk menyebut kudus bernyanyi. Cintanya kasihnya lebih dari segalanya.
Mungkin di ayat perjamuan saudara, saya persilakan saudara untuk membacakan. Kau yang bersama hidup kami tidak lakukan engkau besar kuasa-Mu atas hidup kami. Tuhan mampu melakukan perkara ajaib. Jangan kau lihat persoalan hidupmu. Engkau lihat Allah yang besar yang mati di atas bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, yang menolong saya, saudara. Dia telah mendahulukan kita di atas segala-galanya, di atas bukit Golgota, karena Dia mengasihi saya dan saudara, mengasihi keluargamu, mengasihi anak-anakmu, mengasihi masa depan. Yakin dan percaya pagi hari, kalau kita takut dengan Dia, maka Dia akan memberitahukan perjanjiannya dalam hidup saya dan saudara. Dia memberitahukan tentang hal-hal yang akan datang buat saya dan saudara. Itu sebabnya mungkin engkau bersedih hari ini, mungkin engkau berduka hari-hari ini, tapi percayalah, Allah yang besar yang menyertai saya dan saudara, yang mati di atas bukit Golgota, yang menolong hidup kita. Engkau angkat roti yang ada di tangan saudara. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami merasakan pagi hari kekuatan dari kami merasakan kekuatan yang dari Engkau. Sesungguhnya Engkau tidak tinggalkan dan biarkan kami. Engkau Allah yang besar yang menyertai kami, mampu melakukan perkara ajaib dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau angkat cawan yang ada di tangan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih kepada
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau lawat kami pagi hari ini Tuhan. Darah-Mu yang menebus hidup kami, Darah-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan. Dilur-Mu menyembuhkan kami, Dilur-Mu memberikan masa depan kami Tuhan, memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Kami berharap kepada Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau lawat kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Mungkin bagi kami ada yang tidak pernah masuk akal kami apa yang sedang kami hadapi, tapi kami percaya kalau minum anggur dan roti ini ada satu kepercayaan yang sungguh dari Tuhan menyertai kami, menopang kami, menyembuhkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan dan perjamuan yang sudah kita terima boleh kembali menguatkan hidup kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon dengan hormat Ibu Dewi boleh memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima firman Tuhan. Sampai Tuhan, mana yang Tuhan cukupkan keluarga, apa yang diberikan kepada Tuhan, biarlah apa yang diberikan pada hari ini sebagai kesukaan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan yang memberikan kami berkat dan alam keadaan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian, takkan pernah ku bawa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu, Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai
Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari Selasa kemarin Jessica bertambah 1 tahun usianya. Itu bukan karena kehebatannya atau kehebatan kami sebagai orang tua, itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan boleh menambahkan 1 tahun lagi usianya, biarlah anak ini juga boleh menjadi anak yang semakin takut Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada. Terus Bapak Ibu, saya juga mau mengucap syukur pada Tuhan kalau sudah turun hujan ya Bapak Ibu, karena kemarin sempat saya mengalami airnya nggak keluar lagi Bapak Ibu. Ya Tuhan kasih kita 1 minggu untuk merasakan gak ada air Bapak Ibu, kurang lebih 1 minggu. Tapi Tuhan gak kasih lama-lama karena Tuhan tahu kekuatan saya untuk menanggungnya Bapak Ibu. Itulah luar biasanya Tuhan itu baik sekali di dalam hidup saya. Kalau saya merenungkan, mengingat-ingat kebaikan Tuhan itu, sungguh Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya flashback lagi Bapak Ibu, kemarin itu saya mengingat pas saya diterima pekerjaan yang tempat ini Bapak Ibu, saya buka lamaran itu kan saya dapat kerjaan itu dari Jobstreet Bapak Ibu. Saya melamar di Jobstreet karena saya memang merindukan tempat pekerjaan yang lebih dekat Bapak Ibu, karena sebelumnya kan saya di Daan Mogot jauh. Memang yang menjadi doa saya itu adalah saya ingin kerjaan yang lebih dekat Tuhan, saya gitu kan. Saya doa begitu kepada Tuhan karena jarak itu juga cukup menyita tenaga, menyita waktu, capek di jalan Bapak Ibu, apalagi dalam Mogot kan benar-benar macetnya luar biasa gitu kan. Memang enggak Tuhan langsung jawab, tapi kalau saya merenungkan gitu ya, Tuhan itu selalu menjawab doa-doa saya. Tuhan itu begitu baik Bapak Ibu. Waktu sebelum saya kerja di dalam Mogot itu juga saya berdoanya, Tuhan saya tuh pengen kerja yang pegang uang gitu. Saya pengen kerja yang pegang uang gitu. Maksudnya yang jadi orang kepercayaan, orang yang maksudnya benar-benar dekat sama bos gitu. Karena sebelum-sebelumnya saya kerja itu sebagai pernah jadi QC juga gitu. Maksudnya ya admin finance kayak gitu kan. Terus saya berdoa aja, Tuhan saya pengen kerja yang itulah yang pegang uang, yang maksudnya jadi orang kepercayaannya bos. Tuhan kasih Bapak Ibu, Tuhan jawab itu. Tuhan kasih saya jadi orang kepercayaan, saya pegang uang, saya ya pokoknya apa yang saya mau itu Tuhan kasih. Terus saya bilang, Tuhan saya pengen kerjaan lebih dekat. Tuhan kasih lagi Bapak Ibu. Dan saya kalau melihat gitu ya, pas saya lihat kemarin lamaran saya kan ada historinya ya Bapak Ibu di Jobstreet itu. Ternyata itu yang melamar di posisi saya itu ada 500-an orang gitu Bapak Ibu. Dan itu saya kadang tuh heran-heran gitu sama Tuhan. Tuhan ya ampun Tuhan, begitu Engkau memperhatikan aku gitu. Maksudnya Tuhan tahu saya butuh kerjaan kan Bapak Ibu. Begitu saya dekat dari kerjaan lama gitu kan, saya ada cicilan mobil Bapak Ibu. Saya sih udah pasrah gitu, Tuhan pasti nanti juga tolong gitu kan. Tapi saya nggak banyak berharap juga waktu itu kan. Juga saya nggak terlalu banyak berharap karena umur saya Bapak Ibu pasti kan perusahaan kebanyakan memilih anak-anak yang masih muda, single gitu kan. Saya ini udah pesimis Bapak Ibu, tapi ya itu pas saya lihat gitu, wah gitu, benar-benar Tuhan itu keren banget gitu kan. Maksudnya dia segitunya loh membela saya di antara 500 orang itu. Tuhan kasih saya kerjaan ini kerjaan. Saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan membuat bos saya yang sekarang ini melihat lamaran saya dari 500 itu gitu loh Bapak Ibu. Itu kadang saya tuh terheran-heran, ih Tuhan gitu, benar-benar luar biasa banget Tuhan itu Bapak Ibu. Itulah itu hanya beberapa kebaikan Tuhan yang saya bisa ceritakan di sini. Masih banyak hal lagi yang Tuhan perbuat di dalam hidup saya, dari yang saya di cut itu gitu kan. Tadinya saya berpikir ya kerja apa ini, saya tabungan juga minim gitu kan. Tapi dari situ juga Tuhan tuh membalikkan semua itu Bapak Ibu. Jadi dari orang-orang yang keluar di kantor itu tuh nggak ada istilahnya, nggak ada uang penghargaan gitu. Dan Tuhan tuh bedain saya Bapak Ibu di situ. Tuhan kasih saya gitu. Jadi dari hal buruk sekalipun Tuhan bisa balikin itu gitu. Jadi benar-benar luar biasa Tuhan itu. Saya tuh kadang kalau merenungkan kebaikan
untuk anak-anak muda juga gitu, jangan sampai karena sesuatu dan lain hal atau karena mungkin pasangan kita memilih menyeberang gitu ya. Maksudnya kalau Tuhan itu, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan gitu, itu benar-benar pembelaan Tuhan tuh luar biasa untuk kita. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Itu kesaksian saya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun Cika. Dan kita bersukacita juga gitu ya, karena kita terus melihat kebaikan Tuhan lewat sesama kita. Kiranya itu menambahkan iman kita. Tuhan punya caranya masing-masing untuk menunjukkan kebaikannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi? Oh iya katanya. Kata Papa? Iya. Pasti. Puji Tuhan, shalom saudara. Saya masih hidup ternyata. Menjalani operasi baru pengalaman pertama yang saya melihat di rumah sakit itu kalau yang BPJS ya, modelnya itu anak-anak universitas semua. Saya agak ragu sebenarnya. Masalahnya mereka masih belajar kan. Dan kemungkinan saya sih dari awal sih memang gak ada rasa takut sama sekali untuk dioperasi. Jadi saya pasrah aja, saya menjalani aja. Dan puji Tuhan ya, saya bisa melalui semuanya tanpa rasa ya sakit sih nggak ada sih sebenarnya. Untuk sakit kepala, untuk pilek juga nggak ada. Cuman kalau pas setelah operasi ini berasa dalam diri juga, jadi berasa kayak pilek gitu. Dan puji Tuhan ya, saya sekarang ini juga ngerasain sih kebasnya dari di bius total. Itu kayak merasakan didipukin orang. Dan puji Tuhan sebelumnya saya juga udah pernah ngerasain karena salah push up juga ngerasain didipukin orang, jadi ya udah biasa aja. Dan puji Tuhan saya masih bisa bertahan. Dan ini kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih. Hidungnya sudah baik-baik saja ya Bapak Ibu ya. Masih dalam proses pemulihan. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang menyaksikan cinta kasih Tuhan? Kalau tidak, Cika mungkin boleh maju ke depan untuk didoakan terlebih dahulu. Ada Cika? Oke, sambil kita nyanyiin dulu kali ya, selamat ulang tahun untuk Cika ya. Yang musik. Doa dulu atau? Oh, doa dulu aja. Oke, ayo Cika yuk maju ke depan. Saya persilakan Bapak Gembala untuk mendoakan Jessica. Lebih dari
karena kemurahan Tuhan. Jessica boleh berulang tahun, dia boleh ada sampai siang hari, itu karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa buat perjalanan selanjutnya saudara kami Jessica. Tuhan Engkau berkati, pakai kehidupannya untuk melayani pekerjaan-Mu. Berkati anak ini dengan luar biasa. Biarlah bertambah-tambah roh-Mu Tuhan dalam hidupnya, sehingga anak ini Tuhan Yesus menjadi anak penghiburan, baik di tengah-tengah rumah tangga, baik di tengah-tengah pelayanan, bahkan di tengah-tengah dia bersekolah. Sertai anak ini, taruh kepintaran, letak akan Tuhan selalu menyertai kehidupan anak ini untuk masa depannya. Dibuat kilang gemilang di dalam Tuhan, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya biarlah roh-Mu Tuhan Yesus tinggal diam memimpin anak ini Tuhan menjadi dewasa di dalam Engkau, dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu berdoa buat Jessica. Tuhan tolong dan Allah berkati hidupnya. Sebelum kami menumpahkan tangan, sucikan dan kuduskan kami. Layakkan berkat-Mu mengalir dalam kehidupan anak ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, diberkatilah Jessica di ulang tahunnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kasih dan anugerah-Mu mengalir dalam hidupnya. Hikmat marifat surgawi menyertai anak ini dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan saudara yang melayani. Wah, Andreas ini bisa ya, nanti kalian tolong ganti yang lain tolong. Sebab kemarin saya lihat waktu saya di rumah sakit, saya tanya, gimana? Yang ditaruh saudaraku ini bekas apa ini? Tulangnya gitu, merah-merah. Dalam hati saya, itu beli banget. Kalau saya beli semua tulangnya tuh. Dan saya Andreas menyimpan aja, ya. Dan saya yakin suatu waktu saya ada di itu, cuma saya nggak salah. Andreas sedang itu dari masuk rumah sakit, sakit apa, kenapa hidupnya? Saya bilang saya hidupnya terlalu panjang, terlalu mancung, Ya, jadi jatuh Andreas supaya Tuhan sembuhkan, ya, supaya Tuhan turut campur tangan. Tuhan berkati saya dan bangkit berdiri dan kita akan kepada kita siang hari. Terima kasih Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tinggalkan dan biarkan hidup kami. Kami percaya Engkau selalu mengiringi langkah kami, menyertai kami. Baik tatkala kami berusaha, baik tatkala kami duduk,